Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Shen bertarung melawan 8 sosok keabadian. Ia menggunakan formasi untuk menahan mereka. Lalu, Shen berhasil membunuh 5 dari mereka. Dan 3 lainnya berhasil kabur. Sampai akhirnya Taisu 853 pun bangun. Ia membuka bola merah darah. Di sana, ia mendapatkan 5 pil emas, yang mana Shen menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Dan scene pun berganti. Setelah mereka berbincang, suara derap tiba-tiba datang dari kabut abu-abu di lantai 9. Lalu, kemudian, datanglah 2 sosok yang akhirnya melayang di depan Yonghe. "Apakah kamu adalah pemimpin dari Istana Pemburu Dewa?" tanya salah satu sosok itu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Kedua sosok ini mengenakan armor dewa palsu dengan pelindung kepala yang menyembunyikan identitas mereka. Di sisi lain, mata Yonghe jatuh pada lengan kedua orang Taisu ini, dan di sana ada 2 angka yang berbeda, yaitu 817 dan 830. Ketika Yonghe melihat kedua angka ini, dia sedikit menyipitkan matanya, dan tampaknya dia merasakan sedikit tidak senang. Tetapi, merasa itu hanya sesaat, matanya kembali jernih, dan dia mengepalkan tinjunya sedikit ke arah 2 orang yang sangat misterius itu. "Ya, itu benar. Aku Jusi, pemimpin Istana Pemburu Dewa," ucap Jusi dengan perlahan. Dia menghadap kedua orang Taisu itu dan berkata dengan nada yang datar, tetapi tidak ada tatapan rendah hati di depan mereka. Dia terlihat dingin, seolah menunjukkan bahwa dia adalah master sejati dari dunia Xuanyin. "Apa gunanya memanggil kami ke sini?" tanya Taisu 817. Yonghe pun memandang mereka berdua dan wajahnya tidak terlihat bagus karena peringkat mereka yang datang ke sini terlalu rendah, yang mana itu secara langsung mewakili kekuatan mereka. "Meskipun ini agak lancang, aku masih ingin bertanya, apakah dunia Taisu hanya mengirim kalian ke sini?" tanya Yonghe. Yonghe tidak memiliki harapan saat ini, itu karena ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan sang ratu. Apalagi kedua pria dari dunia Taisu ini di depannya, karena dia takut akan sulit untuk menahan sang ratu. Dia pikir dunia Taisu akan mengirim seseorang dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat. 2 sosok yang muncul memang tidak lemah, tetapi jika mereka harus berhadapan dengan sang ratu, maka kekuatan mereka masih terlalu jauh. "Ada 3 lagi selain kita berdua," ucap Taisu 817. Lawan yang harus dihadapi kali ini tidak sederhana. Kalian pasti pernah mendengar namanya. Dia dahulu adalah yang terkuat di dunia Xuanyin ini. Dia disebut Sang Ratu, ucap Yonghe dengan perlahan. Setelah mendengar gelar Sang Ratu, kedua praktisi Taisu itu saling memandang, dan suasananya tiba-tiba menjadi sedikit beku. Sang Ratu? Aku tahu ratu kuno dari dunia Xuanyin, tapi dia sudah lama mati. Apakah kamu menipu kita?" ucap Taisu 817. Yonghe tiba-tiba melihat kedua praktisi itu dan mengerutkan keningnya. Kemudian tekanan kuat meletus dari tubuhnya, dan itu menyelubungi mereka berdua. "Jika hanya kalian yang datang ke sini, kalian bahkan tidak akan bisa menjadi lawanku. Jadi, apakah kalian pikir akan bisa membalaskan dendam pada mereka?" ucap Yonghe. Yonghe langsung mendengus dingin secara tidak sopan. Keduanya ingin menghalangi Yonghe, tapi jelas kekuatannya tidak lemah, dan itu bukanlah lebih kuat daripada mereka berdua. Begitu suara Yonghe jatuh, Taisu 830 tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan kemudian dia bergegas keluar untuk menyerang Yonghe. Ledakan pun terjadi, namun saat ini sosok Yonghe tidak bergerak sama sekali, melainkan bayangan di sampingnya meraung dan kemudian bertabrakan dengan Taisu 830. Yang bertabrakan dengannya adalah sosok Yuking, dan kini mereka beradu pukulan di udara. "Jika kalian seperti ini, maka kalian sudah bertindak terlalu sombong," ucap Yonghe sambil mendengus dingin. 830, berhentilah, ucap Taisu 817 sambil berteriak. Tinju dari Taisu 830 yang menghadapi Yuking pun bergetar hebat, dan kemudian keduanya terpental ke belakang. Kali ini, kedua belah pihak tidak menggunakan kekuatan asli mereka. Mereka tampaknya hanya menguji satu sama lain. "Sang ratu yang kamu sebutkan tadi sudah lama mati. Berita ini dapat dikatakan terkenal di seluruh dunia Xuanyin. Aku tidak tahu apakah sang ratu yang kamu katakan dibangkitkan dari kematian,
Atau apa artinya itu? Ucap Taisu 817 dengan suara rendah. Sang ratu memang sudah mati, tapi jelas kalian jangan membayangkan kekuatan sang ratu sudah sejauh mana. Jika kalian membuatnya marah, bahkan jika dia sudah pernah mati, ia akan mudah untuk membunuh kalian. Apakah kalian percaya hal ini? Ucap Yonghye yang berkata dengan nada dingin. Baiklah, aku akan percaya padamu saat ini. Lalu, beritahu aku di mana sang ratu berada. Ucap Taisu 817. Mendengar ini, Yonghye langsung melambaikan lengan jubahnya. Dia duduk di tempat, memejamkan matanya dan berhenti berbicara. Apa maksudmu dengan ini? Ucap Taisu 817 sambil memandang Yonghye yang sedang duduk bersila dan tiba-tiba merasa sedikit kesal. Jika kamu memiliki sikap ini, aku tidak keberatan untuk membunuh kalian berdua, ucap Yonghye. Pada saat ini, alis Yonghye menegang dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, Taisu 830 pun melangkah maju lagi dan dia berteriak dengan marah. Apakah kamu mencari kematian? Ucap Taisu 830. Setelah dia berbicara, sosok bersila Yonghye tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Cahaya keemasan pun menyapu dan pedang emas setinggi kaki muncul di tangannya. Kemudian pedang emas itu langsung melintas di tenggorokan Taisu 830. Ketika dia berada di tenggorokannya, bilah emas itu tiba-tiba berbalik dan meluncur ke arah dadanya. Tiba-tiba percikan api pun memercik. Meskipun pertahanan armor dewa palsu sangat kuat, itu masih tertusuk di bawah pedang emas milik Yonghye. Seluruh armor dewa palsu pun terbelah dan pedang emas pun hampir menembus tubuh di balik armor itu. Di antara lubang terlemah di armor dewa palsu itu memiliki lapisan pelindung yang paling kuat, dan lapisan pelindung inilah yang memblokir pukulan fatal dari Yonghye. Tapi jelas Yonghye mengubah arah pedang emasnya agar tidak membunuh Taisu 830. Tapi pukulan ini juga menyebabkan kejutan yang cukup hebat untuk pria itu. Dia buru-buru mundur dan Yonghye pun tampaknya tidak punya niat untuk menutup tangannya. Dia melangkah maju lagi dan bersiul ke arah tenggorokannya lagi. Tetapi saat ini Taisu 817 tersapu dan pedang hitam sepanjang 8 kaki muncul di tangannya. Kemudian ia menggunakan pedangnya untuk menghalangi serangan Yonghye. Ah, kakak ini memiliki sesuatu yang dikatakan. Memang benar bahwa aku memiliki sikap yang salah kali ini. Aku benar-benar minta maaf, ucap Taisu 830 dengan panik. Kekuatan yang Yonghye tunjukkan dalam waktu singkat ini sudah cukup untuk membuat mereka tertekan. Penindasan kekuatan jangka pendek ini memberitahu mereka bahwa Yonghye di depan mereka memanglah sosok yang sangat kuat. Singkirkan kesombongan kalian. Tanpa armor ini, kalian pasti sudah tahu siapa diri kalian sebenarnya. Mata-mata yang aku kirim untuk sang ratu sudah mati. Jadi, sekarang posisi mereka hanya dapat dikonfirmasi sementara, yaitu di lantai yang lebih tinggi. Tampaknya kita hanya perlu menunggu di sini, ucap Yonghye. Pada saat ini, bilah emas di tangan Yonghye pun menghilang dalam sekejap, dan dia berkata perlahan dengan suara yang dalam. Lalu, kekuatan macam apa yang dimiliki wanita itu? Tanya Taisu 817. Taisu 817 menjadi jauh lebih sopan. Dia mengangkat tinjunya dan sedikit mengeluarkan tangannya. Lagi pula, pria yang ada di depannya ini bukanlah sosok yang sembarangan. Poin ini masih belum diketahui. Tetapi, jika dunia Taisu hanya mendatangkan kalian saja, persetujuan ini akan berakhir sampai di sini. Ingat, kalian tidak memiliki kualifikasi untuk melawan sang ratu, ucap Yonghye. Ah, jangan khawatir. Kami secara alami sudah siap untuk ketika kita datang ke sini. Selama itu tidak abadi, tidak apa-apa untuk mencobanya, ucap Taisu 817. Sudah sejak lama Dewa Taisu ada di dunia Xuanyin ini. Jadi, kami dapat menerobos dan memasuki tempat ini kapan saja, ucap Taisu 817. Dewa Taisu, ucap Yonghye sambil mengangkat alisnya. Yonghye sedikit terkejut ketika mendengar nama itu. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Pada saat ini, di luar kehutan keabadian, bayangan hitam besar muncul ditangguhkan di kehampaan. Tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam dan terlihat seperti ikan paus. Tetapi di sisi lain, sosok itu juga terlihat seperti buaya. Dan yang mengejutkan adalah bahwa bagian lain dari tubuhnya bukanlah daging dan darah, tetapi terbuat dari baja dengan jantung raksasa yang ada di dalamnya. Jantung raksasa itu juga terbuat dari baja. Binatang besar ini adalah Dewa Taisu yang dikatakan oleh Taisu 817. Kini, setelah dipandu, sosok besar itu memasuki hutan keabadian.
Setelah itu, sosok besar itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat di hutan keabadian. Lalu, tak lama kemudian, sebuah menara mencapai langit muncul di depannya dalam waktu yang singkat. Dan menara raksasa ini adalah menara pembantaian, tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Tapi, meskipun perawakannya sangat besar, tampaknya ia masih tidak ada apa-apanya di bawah menara pembantaian. Karena sosoknya terdiam di luar menara pembantaian ini dan tidak langsung memasukinya. Sepertinya semua sudah siap. Jika aku dapat membunuh seseorang yang terlalu banyak, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Bahkan, sosok sang ratu pun akan seperti itu, ucap Taisu 830 sambil mendengus dingin. Seolah-olah dia tiba-tiba memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan sang ratu. Namun Yonghe yang berada di sampingnya malah mengerutkan dahinya, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Dewa Taisu ini. Sementara itu, ketika Taisu 817 melihat Yonghe yang masih curiga, ia menepuk-nepuk kristal merah di dadanya. Setelah itu, sosok Dewa Taisu yang berada di luar menara pembantaian pun mengangkat satu tangannya, dan segera cakar logam langsung menerjang menara pembantaian. Setelah memasuki menara pembantaian, lengan itu langsung berubah menjadi cakar kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya, itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Lalu, beberapa saat kemudian, semua cakar itu mengembun di depan Taisu 817 dan berubah menjadi gurita. Sosok gurita ini tampak seperti setetes air di lautan di depan Dewa Taisu, tetapi cukup besar ketika muncul di depan semua orang. Detik berikutnya, terlihat bahwa sosok Taisu 817 itu merentangkan tangannya, dan 8 cakar yang terpisah pun langsung keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk naik ke arah Taisu 817. Lalu, pada saat berikutnya muncul lingkaran besar pada tubuh Taisu 817 dan lingkaran itu juga memancarkan kekuatan yang lebih kuat. Ketika melihat adegan ini, pupil mata Yonghe pun langsung menyusut dan dia merasakan sangat terkejut pada saat ia merasakan kekuatan Taisu 817 yang meningkat secara instan. Setidaknya, pada saat ini, Yonghe masih berpikir bahwa pukulan fatal dapat dilakukan oleh orang itu. Ini adalah teknik Taisu 1 dari Dewa Taisu, terutama digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan tempur jarak dekat, ucap Taisu 817 tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Taisu 817 ini menunjukkan kekuatan Dewa Taisu di depan Yonghe yang belum pernah dilihatnya. Pada saat ini, Taisu 830 juga muncul di depan 8 cakar itu, dan segera semua cakar pun menutupi seluruh tubuhnya. Lalu tiba-tiba muncul 3 kepala dan 6 lengan yang tampaknya itu meniru sosok Dewa Taisu yang kuat di depannya. Kemudian Taisu 830 kembali menatap Yonghe saat ini, seolah-olah dia masih sangat tidak puas dengannya, dan sekarang ingin membuat Yonghe lagi-lagi terkejut. Hei, Taisu 830, dia adalah teman kita, jangan kasar kepadanya, ucap Taisu 817 sambil berteriak kencang. Saudaraku, kamu dapat yakin, selama kamu membantu kami menemukan orang itu, dunia Taisu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, ucap Taisu 817 sambil melirik Yonghe. Aku pikir armor milikmu sangat bagus. Bagaimana kalau kamu memberikannya 1 set setelah misi ini selesai, ucap Yonghe. Tunggu sebentar. Bukannya aku tidak bisa memberimu armor dewa palsu, tapi aku tidak ingin kamu mati secara sia-sia. Armor dewa palsu harus dikendalikan oleh seseorang yang memiliki darah Taisu. Jadi, jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak bisa menggunakannya, ucap Taisu 817. Segera, ketika Yonghe mendengar kata-kata itu, ia mengangkat alisnya sedikit dan menatap keduanya untuk beberapa saat. Lalu dia kembali berkata, sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan. Bukankah cukup untuk mengambil seseorang yang terlalu sia-sia untukmu? Ucap Yonghe sambil mengangkat sudut mulutnya. Armor dewa palsu dihubungkan oleh jiwa, tapi itu tidak mungkin untuk mengambil armornya. Bahkan, jika mereka mati, armornya tetap tidak dapat diambil, ucap Taisu 817. Akan tetapi, Yonghe tentu saja tidak akan mudah percaya dengan kata-kata itu, dan dia hanya menyimaknya sambil memikirkan cara untuk benar-benar bisa mendapatkan armor dewa palsu. Tapi, jika kamu benar-benar menginginkan armor dewa palsu, aku bisa memberikannya padamu, ucap Taisu 817. Namun tiba-tiba, Taisu 830 langsung menoleh untuk melihat sosok pria di sampingnya. Seolah-olah dia bisa merasakan matanya yang terkejut dan curiga datang dari pelindung kepalanya.
Jelas, Taisu 817 ini sangat percaya diri ketika mengatakan ini, karena bahkan jika armor dewa palsu itu diberikan kepada Yonghe, itu tidak berpengaruh di tangannya. Sementara itu, ketika Yonghe mendengar ini, dia sedikit mengangguk untuk mengungkapkan kepuasannya. Bahkan, pada saat melihat armor dewa palsu pada tubuh mereka berdua, juga membuat Yonghe merasa aneh. Itu karena armor semacam ini tidak mungkin ada di dunia Xuanyin. Jadi, jika Yonghe bisa mendapatkan satu set armor dewa palsu, itu akan sangat membantu dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang kamu miliki secara total? Tanya Yonghe. Semuanya ada 5 orang. Jawab Taisu 817. Oh? Kapan 3 lainnya akan berkumpul? Tanya Yonghe kembali. Entahlah, tapi jika dihitung menurut waktu pertemuan, seharusnya mereka segera datang menghampiri kita. Ucap Taisu 817. Nah, kalau begitu, kamu harus menjadi orang sabar, karena kamu memang perlu kesabaran untuk menghadapinya. Dan juga, kalian semuanya harus berkumpul bersama. Orang yang akan kalian lawan sangatlah kuat. Jika dia ada kekuatan absolut, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Jadi, berhati-hatilah, ucap Yonghe yang berkata dengan ekspresi serius. Taisu 817 pun juga tidak membantah dan sedikit mengangguk. Pada saat ini, ia jelas memilih untuk percaya pada kata-kata Yonghe, dan Taisu 830 juga duduk di ruangan terbuka di sampingnya dan menunggu dengan tenang. Di sisi lain, di dalam menara pembantaian, penampilan Xiaoyan yang tengah duduk bersila saat ini tampaknya tidak normal bagi orang luar. Tetapi, ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sang ratu. Karena pada kenyataannya, Xiaoyan memiliki gelombang energi yang sangat kuat. Bahkan, lautan energinya mengambun dengan kecepatan luar biasa. Setelah menelan pil emas pertama, waktu yang lama telah berlalu. Tetapi, jumlah energi yang agung masih tak berujung. Itu seperti air mancur yang terus keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Setelah sedemikian rupa, kecepatan Xiaoyan yang secara bertahap melambat juga masih bisa dianggap sangat cepat, dan kecepatan pembentukannya bahkan sangat mengerikan. Karena dalam waktu singkat ini, lautan energi Xiaoyan telah mencapai 1,8 miliar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rumah bagus di pinggir kali. Cintaku tulus, dia tidak peduli.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。